I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Kabar gembira untuk penggemar Marc Marquez, pembalap Honda itu memastikan bakal kembali berlomba dalam kejuaraan dunia MotoGP 2022. Akhir pekan lalu, Marquez menyambangi lagi paddock Grand Prix, kali kedua sejak naik meja operasi pada awal Juni lalu. Selama berada di Misano, Marc banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pengamatan terhadap RC213V. Kehadirannya sekaligus mendiskusikan persiapan Honda dalam tes resmi MotoGP selama 2 hari, 6-7 September, yang mana bakal diikuti sang pembalap, tetapi, belum diketahui apakah dia bakal uji coba secara penuh. Marquez memang sudah mendapat lampu hijau dari dokter untuk berpartisipasi pada tes Misano. Walau begitu, tim medisnya sangat ketat perihal proses rehabilitasi yang sedang dijalaninya, ini demi menghindari risiko lebih buruk. Masih jauh untuk berkendara secara 100% saya, karena tahun lalu, saya mengendarai motor dengan satu tangan seperti memutar 34 derajat, dan sekarang saatnya untuk beradaptasi. Kita lihat nanti, ucapnya kepada MotoGP.com. Mari kita lihat apakah saya bisa berkendara selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Saya tidak yakin. Saya akan berkendara pada hari Selasa dan kemudian kami akan melihat bagaimana kondisi saya pada hari Rabu. Tetapi ini adalah tes yang sangat penting bagi diri saya sendiri, untuk memahami di mana saya berada, dan terutama juga untuk Honda. Lebih lanjut, ditegaskan Marquez bahwa dirinya takkan mengendarai Honda sepanjang hari dan tidak bakal menempuh banyak lap. Tujuan utama dari mengikuti tes Misano adalah untuk melihat levelnya setelah absen cukup lama. Maksud saya, jika saya ikut tes karena niat saya adalah kembali sesegera mungkin, tak berkendara dalam tes tidak sama seperti berkendara saat balapan akhir pekan. Jadi, kita akan lihat nanti, tuturnya. Bagaimana rehabilitasi sejauh ini? Saya akan balapan tahun ini, 100% yakin. Saya tidak tahu apakah 1, 2, 3, atau 4 balapan. Saya tidak tahu, tapi saya akan balapan. Sejak memutuskan operasi untuk kali keempat, The Baby Alien absen sebanyak 5 balapan. Posisinya digantikan sementara test rider HRC, Stefan Bradl, sembari Marc fokus terhadap pemulihan lengan kanannya. Usai serangkaian pemeriksaan medis pasca operasi, tim medis akhirnya memberi lampu hijau kepada Marquez untuk latihan menggunakan motor. Jelas, izin dari dokter tak disia-siakan begitu saja oleh sang pembalap. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Alex Espargaro, harus tergusur dari posisinya di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2022. Mendapati posisinya diambil alih Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Saat ini, Alex pun bereaksi. Ya, Alex Espargaro melanjutkan tren buruk saat mengaspal di sirkuit Misano, San Marino, pada Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Dia hanya finish di posisi ke-6 dalam balapan bertajuk MotoGP San Marino 2022 itu. Dengan begitu, Alex Espargaro sudah 6 kali beruntun absen naik podium. Pembalap asal Spanyol itu terakhir kali naik podium di MotoGP Italia 2022 yang berlangsung pada Mei tahun 2022. Kondisi tersebut membuat Alex Espargaro akhirnya harus merelakan posisinya di klasemen. Yang awalnya berada di peringkat 2, dia turun ke peringkat ketiga karena disalip oleh Bagnaia. Adapun Bagnaia, dia berhasil menjadi pemenang di MotoGP San Marino 2022. Hasil ini memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 4 kali beruntun. Kemenangan sebelumnya didapat Bagnaia di MotoGP Belanda, Inggris, dan Australia. Kini, Bagnaia mengemas 181 poin di peringkat kedua. Dia hanya berjarak 30 poin dari Fabio Quartararo di puncak klasemen. Sementara Alex Espargaro, dia berada 3 poin di bawah Bagnaia. Meski disalip, Alex menganggap poinnya masih mampu mengancam Bagnaia maupun Quartararo. Dia pun tak peduli masalah peringkat, tapi lebih fokus kepada perolehan poinnya. Saya tidak peduli disalip Bagnaia, ucap Alex Espargaro, dikutip laman Paddock GP. Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Saya ingin memulihkan poin.
Tetapi kami melewati 2 sirkuit yang sangat rumit dan saya masih mengumpulkan 33 poin. Ini tidak banyak, lanjutnya.